Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Yang kedua, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa sunnah. Ya. Tentu saja puncaknya puasa sunnah Arafah. Karena puasa sunnah ini juz'un minal a'mali shalihah. Bagian dari amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan man shauma yauman fi sabilillah ba'adallahu sab'ina kharifan. Ba'adallahu wajhahu sab'ina kharifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, maka Allah jauhkan 70 tahun wajahnya dari api neraka. Bagaimana kalau kita memperbanyak puasa sunnah di hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang paling afdol. Makanya sebagian umat Islam banyak yang mulai puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Silahkan kalau mampu, tetapi minimalisnya tentu saja puncaknya yaitu puasa hari Arafah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala su'ila an shaumi yaumi Arafah faqala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Arafah, maka puasa hari itu menghapus dosa setahun yang lalu, ya, dan setahun yang akan datang. Jadi luar biasa puasa Arafah. Mudah-mudahan kita tidak menyia-nyiakan waktu yang sangat utama ini. Minimal kita bisa menunaikan puasa Arafah bagi yang tidak menunaikan ibadah haji di Arafah. Keutamaan yang ketiga yaitu memperbanyak amal ibadah, karena pahalanya dilipat gandakan seperti sholat, sholawat, puasa, infak, dan sebagainya. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya hari dunia adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Apakah jihad di jalan Allah tidak sebaik itu? Rasulullah menjawab, tidak akan sama jika dibandingkan dengan jihad di jalan Allah, kecuali seorang yang menaburkan wajahnya dengan debu atau gugur di jalan Allah. Jadi amal soleh apa saja yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama, kita bisa perbanyak seperti sholat, ya, sholat sunnah tentunya, sholawat, zikir tadi, puasa, infak, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Yang keempat, kita menunaikan sholat Idul Adha, ya, mendengarkan khutbah dan berkurban pada hari Nahar, hari tanggal 10 Dzulhijjah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka hendaklah salat. Para ulama di antaranya berpendapat salat di sini adalah salat Idul Adha dan kemudian berkurban. Ya. Karena ini sangat relevan, ya, salat Idul Adha kemudian berkurban. Jadi kurban yang paling afdol ketika kita mampu kita lakukan di tanggal 10 Dzulhijjah, hari Nahar. Tapi kalau tidak mampu ya bisa dilanjutkan di hari Tasyrik. Disebutkan dalam hadis yang lain an Abi Sa'id qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Jadi Rasulullah SAW keluar di hari raya, ya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha ke musalla. Musalla yang dimaksud di sini adalah ke tempat yang digunakan untuk sholat, ya, baik itu bisa di lapangan atau mungkin juga bisa di masjid, ya, sesuai yang disepakati atau sesuai yang disepakati oleh jamaah di lingkungan tersebut. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah.
yang pertama dilakukan adalah salat, tsumma yansarifu fayakumu muqabilin nas wan nasu ala sufufihim faya'idhuhum wa ya'muruhum. Jadi salat dahulu, kemudian baru khutbah Idul Adha. Tentu saja kalau Idul Adha dianjurkan dipercepat ya, karena setelah itu akan berkurban ya, menunaikan ibadah kurban. Dalam hadis yang lain, wa an Ummi Atiyah qalat umirna an nukhrij al-awatik wal hiyad fil idain. Jadi kami diperintahkan untuk keluar. Artinya yang punya halangan juga keluar. Tentu saja apalagi yang tidak berhalangan di 2 hari raya. Yashhadnal khaira, menyaksikan kebaikan, wa da'watal muslimin ya, dan dakwahnya umat Islam. Artinya kita ikut berdoa. Wa ya'tazil hiyad al musalla. Namun demikian orang-orang yang berhalangan, kaum muslimah yang berhalangan, tidak mendekati musalla ya, agak menjauh dari musalla kalau nah ini ibadah salat Idul Adha dan dilanjutkan dengan kurban. Ya, kemudian ibadah yang lain yang dianjurkan juga yaitu memperbanyak takbir, atau kita biasa menyebutkannya takbiran, dan berkurban di hari tasyrik. Artinya hari tasyrik juga masih hari-hari untuk berkurban. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan sebutlah nama-nama Allah di hari-hari yang telah berbilang, artinya di hari tasyrik. Para ulama sepakat bahwa beberapa hari terbilang adalah hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Imam Al-Bukhari memasukkan hari tasyrik pada hari 10 pertama bulan Dzulhijjah dan memiliki keutamaan yang sama sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Artinya hari tasyrik masuk ke dalam al-ashrul awail, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam kitabnya Fathul Bari, bahwa kemuliaan hari tasyrik mengiringi kemuliaan ayyamul ashr. Yang kedua, keduanya terkait dengan amal ibadah haji. Ya. Ketiga, bahwa sebagian hari tasyrik adalah sebagian hari ayyamul ashr, yaitu tanggal 10. Pada hari tasyrik juga masih disunahkan untuk berkurban, seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW, wa kullu ayyami tasyrik dhibhun. Seluruh hari-hari tasyrik adalah hari-hari penyembelihan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita untuk memperbanyak amal soleh ya. Kalau seandainya belum diberikan karunia untuk menunaikan ibadah haji, kita bisa memperbanyak amal soleh di negeri kita ya. Kita memperbanyak ibadah, memperbanyak puasa khususnya di hari Arafah, menunaikan salat Idul Adha dan berkurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali kebaikan kepada kita dan mencintai kita insyaallah. Demikian, wallahu a'lam bishawab wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.